Mas Singgi, itu ada beberapa memes yang menggambarkan Ahok begitu banyak atau begitu rupa, tetapi ada satu yang tipikal yang memperlihatkan bawa senjata, kemudian apa namanya bela diri dan seterusnya. Coba kita lihat ini. Ini ada Bruce Lee. You cannot do corruption again. Ini saving public money. Oh, saving Private Ryan. Oke. Itu filmnya ya. Terus We Captain America. Captain America. Diubah menjadi Kapten Jakarta. Ih, seru juga. Kalau Anda lihat gambar-gambar ini, Anda kan anak muda yang tentu punya idola. Ini. Itu apa kesan Anda dan teman-teman Ahok? Yang pertama, kreatif sekali Pak, yang pertama. Kami tidak pernah melempar gambar-gambar ini di media sosial kami. Tim digital kami tidak pernah melemparnya. Dari masyarakat sendiri yang keluar seperti ini. Hal-hal yang kami bilang meme yang luar biasa. Kalau gambaran, tadi Pak Don bilang bahwa bawa senjata, bela diri, itu mungkin ibarat sebuah orang yang mempertahankan Jakarta. Pak Ahok orang yang sangat keras sekali. Ya, makanya digambarkan dengan sosok yang tadi bawa senjata, saving public money. Mereka, Pak Ahok orang yang mempertahankan uang APBD pada zaman itu. Seperti itu. Jadi itu bacaan Anda dan teman-teman. Didiskusikan nggak? Karena ini kan berkaitan dengan bagaimana menjual Ahok kan? Iya, betul sekali Pak. Kami kalau keluar meme-meme yang baru seperti ini, yang pertama kesannya... Biasanya Anda bikin viral begitu untuk... luar biasa sekali Pak. Kami nggak pernah terpikirkan untuk keluar gambar-gambar seperti tadi. Bawa senjata, bela diri, sampai Jet Li semua. Wah, luar biasa sekali. Makanya kami tidak punya orang yang bisa ahli desain sampai menggambar detail. Nggak punya. Nggak punya sampai yang detail. Medsos kalian tidak termasuk urusan-urusan yang begini? Medsos kami dibantu dengan beberapa relawan Pak. Video-video, pembuatan video segala macam. Ada yang menyumbang video. Ya, kami disumbang semuanya Pak. Kalau lihat semua gambar itu tampak Ahok itu seperti heroik. Untuk Jakarta ya? Iya, betul sekali. Itu tidak-tidaknya kesan saya kalau lihat gambar. Apalagi teman Ahok kan kesannya kan? Ya, seperti Pak Don bilang bahwa Pak Ahok heroik ya, sangat besar sekali Pak, benar sekali. Di APBD kemarin, yang waktu rame-ramenya Pak Ahok, kita dukung Pak Ahok waktu bulan-bulan Februari, Maret, Pak Ahok lawan begal APBD itu, waktu zaman lawan DPRD DKI ya, Pak Ahok orang yang sangat heroik menolong. Ya, tetapi begini, itu ada sejumlah kritik. Kritik dari lawan-lawan politik atau mungkin dari partai politik. Mungkin bisa kita lihat dan apa tanggapan teman Ahok khususnya Mas Singgi tentang hal-hal seperti ini. Oh, ini Sandiaga Uno adalah salah seorang rival. Saya melihat pemerintah sekarang belum secara komprehensif menghadirkan iklim usaha yang kondusif. Masalah ekonomi belum tersentuh dengan baik. Itu salah satu ini ya. Sementara Ahok bilang kan soal dompet tebal kan? Seperti itu. Masih kurang untuk budaya Betawi, masih sebatas wacana. Nilai-nilai kearifan lokal, adab, seni budaya dan seterusnya sebagian besar tertinggal. Benyamin. Terus ini M. Sanusi. Ketua Komisi D DPRD DKI, pola komunikasi Ahok buruk. Kita butuh sinergitas dengan menjadi komunikasi yang baik untuk membangun Jakarta lebih baik. Tegas boleh ke bawah, tapi tidak perlu disalahkan di depan publik. Ini sejumlah kritik. Ini masih ada lagi. Oh, kalau ini kelihatannya rival yang terus-menerus muncul ya. Problem Jakarta itu fisik dan non fisik. Fisik soal banjir dan macet, non fisiknya warga kelas bawah masih dalam posisi sulit. Jangan melihat Jakarta cuma Jalan MH Tamrin Sudirman saja. Yang dipindahin juga belum tentu hidupnya lebih baik. Nah, masih ada lagi. Ini masalah macet. Saya kira bisa penonton baca sendiri tentang ini. Kalau lihat kritik begini, tadi kan ada kritik yang sudah umum bahwa Ahok itu marah. Tapi walaupun ada yang mengatakan bukan marah, tegas. Kalau lihat kritik itu kan kritik yang lebih serius sebetulnya. Teman Ahok lihat gimana? Pak Ahok
selepas pengganti Jokowi kemarin waktu dilantik, saya pikir waktunya masih sangat pendek sekali Pak untuk bilang kalau Pak Ahok belum bisa melakukan apa-apa. Tanggapan kita. Kita bikin teman Ahok ya dasarnya seperti itu. Kita pengen Pak Ahok lebih maju lagi, lebih lama lagi mimpin Jakarta, lebih banyak yang dikerjakan. Jadi kami bilang ya kenapa nggak dilanjutkan aja pekerjaan Pak Ahok. Jadi kita usung lagi Pak Ahok ya. Jadi kami bilang belum tepat saatnya untuk mengomentari pekerjaan hasil-hasilnya. Iya, Anda itu. tidak bisa misalnya menghitung 3 tahun lagi baru terlihat kan? Iya. Dan itu sudah justru setelah itu periode kedua bukan? Iya. Jadi kita bilang bahwa saya tadi seperti Pak Don bilang bahwa kita tidak bisa melihat pekerjaan lebih cepat. Ya, Pak Ahok masih punya waktu ya kurang lebih berapa tahun lagi? 1 tahun lagi Pak untuk 2017. Masalahnya masih banyak, pekerjaan rumahnya masih cukup banyak sekali. Ya kita bilang bahwa ya lanjutkan saja Pak pekerjaannya, jangan ditinggal begitu aja. Ya makanya kita bilang kalau untuk mengomentari hal-hal yang seperti itu saya rasa waktunya belum cukup pantas Pak. Belum cukup pantas. Iya. Jadi Anda ini dan kawan-kawan ini sebetulnya masih mendukung sebuah janji yang akan terrealisasi dalam waktu tertentu ya? Pastinya Pak, itu dia. Jadi kami meyakinkan ke teman-teman, meyakinkan ke masyarakat bawah yang dukung Pak Ahok bahwa Pak Ahok bisa loh buat bikin Jakarta lebih baik lagi. Tapi ya jangan dikomentarin dulu. Oke. Kalau kita komentar sebetulnya oke aja tapi jangan di Oke, boleh. Kalau kita lihat tadi Pak Sandiaga Uno ya, Pak Sandiaga Uno akan maju Pak balon cagup. Wajar-wajar saja Pak Sandiaga Uno komentar kalau ya masih kurang seperti itu. Pak Sanusi kemarin beliau bilang kalau Gerindra mendukung beliau maju dia akan maju ya. Kita bilang Triwisaksana bahkan. Anda ini baru mahasiswa semester 8 ya? Ya. Di Universitas apa? Pamulang. Ya. Terus melakukan bukan melakukan aktivitas seperti sekarang, tidak mengganggu kuliahnya? Tidak mengganggu karena saya berkuliah di waktu weekend, Pak. Oh, kuliah di weekend. Iya, betul. Lalu kemudian kalau tadi Anda dan teman-teman itu ada 20 orang di situ, kemudian ada 300 orang ya. Yang relawan. Ada di lapangan relawan. Itu membiayai kegiatan ini bagaimana? Dari modal 500 juta yang tadi kita bilang, kita nyetakin setengahnya buat nyetak merchandise, Pak. Oh, merchandise. Iya, kita itu lembaga yang crowdfunding dan crowdsourcing. Kita jualan, Pak. Semua dibiayai lewat jualan. Ya, hitung-hitung kita menjual mau, kita bisa jualan, Pak. Kita bisa jualan untuk membiayai gerakan ini. Karena gerakan ini butuh biaya. Jadi, dari 250 juta setengahnya untuk setup sebagian, kita bisa setting semuanya. Akhirnya kita cetak lagi merchandise juga ya. Tapi merchandise-nya memang laku gitu untuk di ini? Sangat laku, Pak. Diminati sekali. Sangat laku? Iya, 3 kali lipatnya, Pak. Kita bisa mendapatkan untung dari itu. 3 kali lipatnya? Ya, siapa mereka yang beli itu? Ini ada gelang. Gelang ini apa nih? Anda jelasin. Gelang, ini gelang yang kita cetak. Terus ini kaos-kaos yang kita cetak juga buat kita jual biasanya di mall-mall, Pak. Kita jual di mall-mall. Ada kurang lebih 5-10 desain yang kita punya. Berbagai macam warna, ukuran. Inilah yang biayain ini kalau dijual harganya 100.000, Pak. 100.000. Buatnya berapa? Buatnya itu di angka 80.000, Pak. Angka 80, untung 20.000. Oke. Terus kalau gelang tadi kita buat di harga 6.000. Untungnya terus dibagi dengan relawan kan? Untungnya kita belah dengan relawan yang jaga di booth mall untuk uang transport mereka, sebagian untuk biaya gerakan kami nyetak formulir. Oke, Mas Singgi kita rehat lagi. Siap. Pemirsa, kami akan segera kembali.